Halo semuanya, kenalin nama saya Azhar. Saya akan coba menerangkan tentang genetika dasar untuk reptiler. Saya akan menyampaikan dari sudut pandang penghobi ya, karena karena istilah yang penghobi pakai dengan bahasa aslinya, definisi aslinya secara biologi kadang-kadang berbeda. Lalu contoh yang akan saya gunakan juga di ular, di reptil. Walaupun untuk genetika ini dia berlaku hampir untuk seluruh binatang atau makhluk hidup, dasar-dasarnya sama. Jadi untuk kalian yang pengen tahu lebih dari sekedar rumus, banyak ya dari kita yang tahu kalau misalkan untuk di retik, kalau kamu punya retik tiger dikawinkan dengan normal, hasilnya apa? Dengan mudah kita akan menjawab 50% tiger, 50% normal. Tapi apakah Anda tahu 50% itu datangnya dari mana? Belum tentu. Nah, untuk yang pengen tahu lebih dalam tentang genetika di reptil, silahkan tonton video ini sampai beres. Langsung, tapi saya akan membahas dasar-dasar, tapi saya akan lebih terfokus kepada judul ini, dominan head versus dominan home. Gen dominan di BP kita punya pinstripe. Contohnya pinstripe. Dominan head versus dominan home. Pinstripe bentuk head jika kita kawinkan dengan normal itu akan menghasilkan 50% pinstripe dan 50% normal. Untuk dominan home masih sama dengan yang tadi. Pinstripe bentuk home jika kita kawinkan dengan normal akan menghasilkan 100% pinstripe. Kenapa hasilnya berbeda? Kenapa di dominan ada head? Aneh-aneh aja nih, kenapa di dominan ada head? Head itu kan cuma di resesif. Nah, untuk yang pengen tahu jawabannya, tonton aja dulu sampai beres. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang perhitungan yang barusan, kita harus tahu dulu dari dasarnya. Saya akan mulai dari perbedaan phenotype dengan genotype. Phenotype dengan genotype. Phenotype itu kalau diartikan singkat itu adalah visual. Apa yang kita lihat dengan mata. Contohnya, kita kalau punya ular, ya retik mau BP mau yang lain juga, ada yang namanya head albino dan ada yang namanya normal. Secara visual, head albino dan normal itu adalah sama. Ya, ada beberapa orang yang katanya mengklaim bisa membedakan head albino dengan normal. Ya, mungkin dalam satu clutch bisa dibedakan dengan mudah, katanya yang head albino lebih terang. Tapi ketika kita menemukan dua ular yang berbeda yang tidak tahu asal-usulnya, yang terlihat normal, kita tidak akan bisa tahu apa yang ada di dalam gennya. Kita cuma bisa lihat apa yang terlihat secara visual, secara fenotipnya. Jadi head albino dengan normal itu secara fenotip, secara visual adalah sama. Tapi secara genotip, head albino dengan normal itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Pengertiannya dulu, genotip adalah isinya lah, gennya yang dibawa oleh ular tersebut. Kalau head albino dia membawa gen albino. Contohnya gen albino itu A. Head albino bentuk gennya akan seperti ini. Nanti saya akan jelaskan di lembar berikutnya. Sedangkan normal dia gennya akan seperti ini.
dua-duanya N. Yang satu, yang het albino itu akan membawa gen albino, tapi karena dia resesif, si gennya ini tidak terlihat. Penjelasannya lebih lanjut di lembar berikutnya. Intinya fenotip itu visual, genotip itu gennya. Nah, membahas lebih lanjut tentang gen, kita mesti tahu bahwa gen itu untuk sebagian besar makhluk hidup itu adalah berpasangan. Nah, malu sama gen aja berpasangan. Gen itu berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena satu kan sepasang, artinya dua. Satu kita dapat dari jantan, dari bapak. Yang satu dapat dari betina, dari emaknya. Kita ambil contoh, ada satu ular yang mempunyai gen AA. Dari jantannya menyumbangkan gen A, dari betinanya menyumbangkan gen A. Ini AA sama. Kalau pasangan gennya sama, itu kita sebut pasangan homozigot. Homo artinya sama. Yang suka sama sesama disebutnya homo. Nah, kalau seandainya si jantannya ini menyumbangkan gen A dan betinanya menyumbangkan gen N, ini tidak sama, yang kita sebut dengan heterozigot. Hetero artinya beda. Istilah het albino dan het resesif yang lain kita ambil singkatan dari heterozigot ini. Karena het albino, het resesif yang kita punya itu isinya gennya tidak sama. Sebenarnya het ini berlaku umum, entah dia resesif, entah dia kodominan, entah dia dominan. Kalau seandainya isi gennya berbeda, harusnya kita sebut heterozigot. Het sama-sama aja, cuma karena kalau di dominan dan kodominan bentuk hetnya itu terlihat mata, terlihat secara fenotip, terlihat secara visual, makanya jarang sekali disebut kata het di dominan dan kodominan. Nah, kembali ke ini, apa sih bedanya resesif? Apa itu resesif? Apa itu kodominan? Apa itu dominan? Tadi saya bilang gen itu berpasangan. Kalau pasangan ini, kita ambil contoh yang ini. Kalau si A lebih kuat daripada si N, itu disebutnya A dominan. Kalau si A lebih lemah daripada si N, A disebutnya resesif. Kita anggap A ini lebih lemah daripada si N, berarti si A itu adalah resesif. Karena si A ini kalah, lemah daripada si N, kalau si N lebih kuat, dia disebut sebagai gen dominan. Kalau si A sama kuatnya dengan si N, sama kuat, yang berbeda tapi sama kuat, kita sebutnya ini adalah kodominan. Jadi resesif, dominan, kodominan itu adalah sebenarnya interaksi antar gen. Interaksinya, kalau kalah dia resesif, kalau menang dia dominan, kalau sama kuat dia namanya kodominan. Untuk gen resesif, kita ambil contoh gen albino. Kalau het albino itu kita punya bentuk gennya itu sebelahnya A, albino ini A, dan sebelahnya N. N itu adalah normal. Karena si gen albino ini resesif, kalah sama normal. Ini het albino ya. Het albino.
karena si gen albino ini resesif, maka dia akan kalah dari normal. Makanya kita sebut het albino. Het, kenapa dia disebut het? Karena satu gen yang ini dengan gen yang pasangannya itu berbeda. Makanya kita sebut het. Kenapa kita sebut het albino? Karena dia membawa gen albino. Karena si gen albino ini resesif, maka dia akan kalah dari si N ini. Maka secara fenotip, secara visual, dia akan normal. Seperti itu. Nah, gimana caranya si gen resesif ini supaya muncul, supaya terlihat secara visual? Pasangannya harus yang sama-sama lemah lah gitu, bisa dikatakan. Jadi kalau sama-sama gennya albino, dia akan terlihat seperti albino. Kalau dia bentuk gennya dua-duanya normal, tentu saja akan terlihat seperti ular normal dan tidak membawa gen apa-apa. Untuk kodominan, contoh yang paling umum kita punya tiger. Kita namakan gennya gen T. Tiger yang biasa, yang bukan super tiger, itu bentuknya adalah sebelahnya tiger, sebelahnya normal. Tapi karena dia kodom yang tadi saya bilang di sini, dia sama kuat. Si tigernya akan muncul, akan terlihat secara visual. Normalnya juga masih terlihat secara visual. Makanya kita melihat tiger itu kan antara retik normal dengan retik tiger tuh kayak dicampur gitu, tiger dan normal. Tapi ketika si dosisnya udah 2 kali lipatnya, bentuk homozigotnya, ini kan sebenarnya ini juga dinamakan het ya, karena gen yang sebelah sini dan sebelah sana berbeda, tapi karena terlihat secara visual, makanya headnya nggak pernah disebut. Tapi kalau dosisnya si gennya ini sebelahnya sama-sama tiger, dua-duanya tiger, kita akan mendapat satu bentuk yang lebih kental. Gen tigernya lebih kental, yang kita kenal dengan nama super tiger. Sedangkan untuk di dominan, ambil contoh tadi pinstripe. P. Pinstripe yang biasa itu bentuk gennya adalah PN. Ini akan pinstripe. Ini akan menciptakan fenotip visual pinstripe. Tapi yang pasangannya dua-duanya isinya pinstripe, karena dia dominan, visualnya akan sama persis dengan yang het, yang homozigot, dengan yang heterozigot, yang cuma sebelahnya doang pinstripe dengan yang dua-duanya pinstripe, itu secara visual akan terlihat sama idealnya. Gen dominan secara idealnya yang heterozigot dengan yang homozigot secara visual, secara fenotip akan terlihat sama, tidak bisa dibedakan mana yang bawa gennya cuma separuh, mana yang bawa gennya dua-duanya. Ini contoh-contohnya. Lalu di genetika umum itu ada yang dikenal dengan law of segregation dan Punnett square. Law of segregation ini atau hukum segregasi dikeluarkan oleh seseorang yang namanya Gregor Mendel. Si Gregor Mendel ini mengeluarkan law of segregation ini disebut dengan hukum Mendel 1, bisa dicari lebih lanjut. Intinya dia menerangkan bahwa, kan tadi saya bilang bahwa setiap binatang itu membawa 2 gen kan, satu dari jantan, satu dari betina.
Nah, si jantan dan betina ini juga masing-masing punya dua kan, asalnya punya dua. Tapi si law of segregation ini menjelaskan bahwa cuma satu dari dua gen ini, dari pasangan ini yang bisa turun ke anaknya. Cuma satu dari dua, yang mana itu adalah random, ada 50% chance kan, 50% kemungkinan bisa yang ini, bisa yang ini. Misalkan turun yang ini, sebelah sini sama yang ini turun, anaknya akan menjadi mempunyai genotype AA. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah dia menurunkan yang ini, si betinanya akan menurunkan yang ini. Ini akan menjadi, anaknya akan mempunyai genotype AN. Yang kemungkinan ketiga, sebentar. Kemungkinan ketiga, si jantan akan menurunkan gen yang ini, betina akan menurunkan yang ini, namanya genotipenya anaknya jadi AA. Atau kemungkinan terakhir, jantannya menurunkan yang itu, betinanya menurunkan yang ini, anaknya genotipenya akan menjadi AN. Nah, ini si proses ini, kemungkinan ini dipermudah menghitungnya dengan sesuatu yang bernama Punnett square. Kita tinggal bikin satu square, kita masukin nih, misalkan dari jantan di sini, udah bisa nih. Jantannya bawa gen A dan A, di sininya betina, betinanya bawa gen A dan N. Kita tinggal langsung masukin aja, jantan turun A, betina turun A, jantan turun A, betinanya turun N, jantannya turun A, betina turun A, dan terakhir jantan A, betina turun N. Dari perhitungan ini kita bisa ngelihat bahwa kemungkinan anakannya adalah 2 dari 4 itu akan mengeluarkan AA. Dan 2 dari 4 juga kemungkinannya akan menghasilkan AN. Artinya dia sama dengan ini ya, 2AA, 2AN. 2 dari 4 artinya 50%. 50% dia kemungkinan akan menghasilkan anakan yang membawa genotype AA, dan 50%-nya lagi akan menghasilkan anakan yang membawa genotype AN. 50% ini chance ya. Yang dimaksud dengan chance, peluang. 50% ini sama dengan kita melempar koin. Koin itu kan ada head, ada kepala, ada ekor, ada depan, ada belakang. Kalau seandainya kita lempar 4 kali, lempar kayak ngundi gitu. Kalau kita lempar 4 kali, bisa keluar kepala semua, bisa keluar ekor semua, bisa kepalanya keluar 1, ekornya 3. Pokoknya dari kita 4 kali lempar itu, kemungkinannya bisa dari kepala semua sampai ekor semua atau sesuatu diantaranya. Itu yang dimaksud dengan kemungkinan. Bukan berarti kalau ular nelor ada 10, 5 pasti gen A, 5 pasti gen B, misalkan, bukan seperti itu. Kalau tiger dikawinkan dengan normal, tidak berarti dari 10 telur 5 akan menjadi tiger dan 5 akan menjadi normal. Itu adalah kemungkinan, chance, seperti kita melempar koin. Oke, selanjutnya saya akan membahas contoh-contoh perhitungan yang di ular aja lah ya, yang umum. Untuk resesif, contoh yang paling umum adalah albino. Kita singkat gennya gen A, normal,
itu gen N. Kita akan mengawinkan ular albino kawinkan dengan het albino. Ular albino secara genotype dia akan mempunyai genotipenya AA karena dia resesif yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau dia het albino dia akan sebelahnya A, sebelahnya itu normal. Kalau kita kawinkan, kita buat Punnett square seperti tadi. Jadi si genetik ini dia tidak peduli jantan betina ya. Kalau untuk dasar ini itu terserah mau yang mana jantan mau yang mana betina. Kalau albino dengan het albino, satu AA, satunya lagi AN, dia outputnya akan sama. NA-AN bolak-balik sama aja. Pokoknya sebelahnya normal, sebelahnya albino. Dia outputnya akan sama. 50% AA, 50% albino, dan akan menghasilkan 50% NA. 50% dia akan menghasilkan het albino. Nah, inilah dasar-dasar perhitungannya untuk gen resesif. Sekarang contoh untuk gen kodominan. Kita ambil contohnya tadi tiger. Gennya T. Kita kawinkan tiger dengan tiger. Tiger ini secara genotype dia sebelahnya tiger, sebelahnya normal. Sebelahnya tiger, sebelahnya normal. Kita bikin lagi si square-nya. Tiger TN TN TT. Yang ulangi lagi ya, ini ke sini, ini ke sini. TN TN yang terakhir NN. Jadi kalau kita mengawinkan tiger dengan tiger, 1 dari 4 atau 25% kemungkinan akan menghasilkan genotype TT, yang mana ini adalah yang tadi saya bilang sebelahnya tiger adalah super tiger. 2 dari 4, 50%, ini kan 25%. 50% akan menghasilkan genotype TN yang mana dia adalah tiger. Dan 1 dari 4, 25% akan menghasilkan NN normal. Ini dasar perhitungan kenapa kalau kita kawinkan tiger dengan tiger, kemungkinan anakannya adalah 25% super tiger, 50% tiger, dan 25% normal. Sekarang terakhir untuk gen dominan, ini yang akan saya lebih fokus di sini. Untuk gen dominan, contohnya tadi pinstripe ball python. Jika kita kawinkan pinstripe ini, kita P ya. Jika kita kawinkan pinstripe dengan pinstripe, tapi ini pinstripe-nya saya ambil yang head, bentuk yang head. Secara genotip dia seperti ini, satunya sebelahnya P, sebelahnya N, sebelahnya P, sebelahnya N. Saya ulangi lagi, takutnya ada yang miss tadi. Kenapa saya bilang head? Karena pasangannya berbeda, pasangan gennya berbeda. Head itu heterozigot, artinya berbeda, pasangan gennya berbeda. Sebelahnya P, sebelahnya N. Tapi karena dia dominan, si pinstripe ini dominan, maka gen yang N ini, gen normal ini akan kalah. Tidak akan terlihat di phenotype-nya. Dia akan terlihat seperti pinstripe. Kalau kita kawinkan pinstripe dengan pinstripe, P di sini PN,
di sini PN juga, di sini NN. 25% akan menghasilkan genotype PP yang mana adalah super pinstripe. Tapi yang tadi saya bilang, di dominan itu yang genotipenya homozigot PP seperti ini dengan yang PN pinstripe biasa, dia secara visual itu sama. Makanya jarang ada orang nyebut super pinstripe. Dia nyebut pinstripe homozigot, sama aja. Tapi secara visual pinstripe yang genotype yang ini dengan pinstripe genotype yang ini dia akan sama secara visual. Ini kita hitung ada 2 dari 4, 50% akan menghasilkan pinstripe dan 25% yang terakhir akan menghasilkan normal. Nah, karena secara visual si pinstripe yang ini dengan yang ini sama, makanya untuk perhitungan dominan, gen dominan dikawinkan dengan gen dominan, pinstripe dengan pinstripe, dia dibilang akan 75% keluarnya pinstripe. Karena si yang 50% ini dengan yang 25% ini terlihat sama secara visual. 75% pinstripe, 25% normal. Padahal dari 75% ini 25%-nya kemungkinan akan mengeluarkan yang homozigot dan 50%-nya lagi akan mengeluarkan yang heterozigot. Ini secara visual kan nggak ketahuan. Ini cuma bisa diketahui dengan cara di breeding. Coba kita bandingkan ya. Yang pertama yang ini, yang pinstripe biasa. Pinstripe head dengan genotype PN. Kita kawinkan dengan normal dengan genotype NN. PN NN. Sini PN, sini PN, sini NN, sini NN. Kita bisa lihat kalau pinstripe yang head, bentuk yang head dikawinkan dengan normal, dia cuma akan menghasilkan 50% pinstripe dan 50% normal. Berbeda dengan kalau kita kawinkan pinstripe yang homozigot. Kita kawinkan dengan normal. Di sini PP, di sini NN. Sini P, NN. Semua offspringnya, semua anaknya akan membawa gen pinstripe. Maka dia akan menjadi 100% pinstripe. Seperti itu. Inilah kenapa tadi yang saya bahas di judulnya, kenapa ada pinstripe head dan ada pinstripe home. Dua-duanya si dua gen itu akan menghasilkan anakan yang berbeda kalau kita kawinkan dengan normal atau ya dengan gen lain lah yang tidak ada gen pinstripe-nya. Ini juga sama alasannya kenapa kalau kita kawinkan super tiger kita kawinkan dengan normal, 100% dia akan menghasilkan tiger. Alasannya sama. Kalau yang homozigot dikawinkan dengan normal, dia pasti akan membawa sesuatu, akan membawa gen, entah itu terlihat atau tidak. Tapi ya masalahnya sekarang untuk kebanyakan breeder, ngapain mereka bikin gen dominan yang homozigot? Itu istilahnya tidak ekonomis, karena secara visual pun tetap sama gitu. Beda dengan tiger. Kalau dari harga juga kan, harga tiger dengan harga super tiger udah mungkin lebih dari 2 kali lipatnya. Tapi kalau pinstripe itu kan nggak ketahuan yang gen-gen dominan. Yang homozigot dengan yang heterozigotnya penampilannya sama aja, mungkin
usahanya tidak terbayar untuk menghasilkan homozigot, dengan orang ngelihatnya sama-sama aja kok, ngapain beli yang homozigot, udah beli yang heterozigot aja karena penampilannya juga sama. Ya, itulah kira-kira penjelasannya. Kalau ada pertanyaan, ada kritik, ada sanggahan. Pinstripe ini pinstripe ini sudah dibuktikan yang dominan homozigotnya sama BHB reptil, sama si Brian itu. In case ada yang bertanya-tanya, emang ada pinstripe homozigot? Ya bisa ditanya ke beliau. Segitu aja dulu. Terima kasih, sampai jumpa.